kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan di hari keempat, tanggal 22 Maret tahun 2020, upaya pemerintah daerah melalui gugus tugas percepatan pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Mimika. Di hari ini kami masih tetap melakukan kegiatan untuk meningkatkan kewaspadaan di pintu-pintu masuk, terutama di Bandara Udara Moses Kilangin, dengan yang pertama memberikan informasi melalui brosur, melalui penyuluhan. Kemudian kami juga melakukan desinfeksi terhadap barang-barang bawaan penumpang, dan begitu pula melakukan desinfeksi di ruang tunggu bandara. Nah, nanti di besok hari, khusus di Bandara Udara dan di hari Selasa, kami akan ada di Pelabuhan Laut, di Pelabuhan Pomako. Kami di hari Senin akan melakukan pemberlakuan kartu HAC, Health Alert Card. Health Alert Card ini akan dibagikan kepada penumpang yang tiba baik dengan pesawat maupun kapal, kemudian berasal dari daerah terjangkit, maka ini wajib dia mengisi kartu Health Alert Card. Kemudian tim penyelidikan epidemiologi akan ada melakukan pemantauan selama orang tersebut berada di Timika hingga 14 hari ketika terhitung mulai dari tiba di Timika. Sementara dari aspek lain, di besok hari, di hari Senin, kami akan melakukan review terkait dengan surveillance pengendalian penyakit berpotensi wabah, baik dengan puskesmas maupun klinik swasta yang melibatkan para tenaga dokter. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami pun akan tetap melakukan desinfeksi pada tempat-tempat umum dengan harapan setelah dari tim gugus tugas ini melakukan, maka pemilik maupun orang per orang maupun keluarga dapat melanjutkan kegiatan desinfeksi di tempatnya secara mandiri. Dan sampai jam 3 sore hari ini, berdasarkan laporan sistem kewaspadaan dini dan respon, belum ditemukan orang dalam pemantauan maupun pasien dalam pengawasan. Beberapa isu yang muncul atau beberapa berita yang ada bahwa misalnya apakah di Timika ada orang dalam pemantauan, ada sejumlah orang. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kami mau menyampaikan bahwa untuk menentukan orang dalam pemantauan itu tidak mudah. Karena ada dua kriteria besar yang secara ketat harus dipenuhi. Kriteria yang pertama adalah kriteria berdasarkan tanda dan gejala. Gejala yang pertama adalah demam dengan suhu tubuh lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius atau punya riwayat demam dalam 14 hari terakhir. Kemudian kriteria yang berikut adalah punya riwayat batuk, pilek, tetapi itu tidak bisa serta-merta hanya diwawancarai. Itu harus dilakukan pemeriksaan dengan pendekatan bagaimana tata laksana pneumonia. Jadi itu kriteria ketat secara medis untuk menyeleksi atau menapis tanda dan gejala. Kemudian kriteria yang kedua adalah riwayat perjalanan dari wilayah yang tertular atau wilayah yang terjangkit. Di dalam pedoman Kementerian Kesehatan yang edisi ketiga yang baru terbitkan tanggal 17 Maret kemarin,
itu disebutkan pertama riwayat perjalanan dari negara yang terjangkit dan melakukan atau melintasi provinsi atau wilayah di Indonesia yang juga merupakan transmisi lokal di situ terjadi, atau orang yang berdatangan dari wilayah yang terjadi transmisi lokal. Kita tahu bersama sampai jam 12 siang tadi Kemenkes merilis itu hanya ada 8 wilayah yang merupakan wilayah terjangkit. Yang pertama DKI Jakarta, yang kedua Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang, berarti udah 3. Yang keempat Kota Depok dan Kabupaten Depok. Kemudian yang ke-6 Kota Bogor, yang ke-7 Solo, yang ke-8 Malang. Artinya jika orang yang datang meskipun punya riwayat demam gejala dan secara seleksi ketat itu harus diperiksa, tetapi tidak dari daerah-daerah ini, maka sebenarnya kita bisa menyingkirkan itu sebagai orang yang diduga orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Ini kriteria yang memang harus kita penuhi. Kemudian itu untuk pasien dalam pengawasan. Kalau orang dalam pemantauan ada dari 3 kriteria. Kami coba menggunakan 2 dari 3, yaitu demam. Jika dia demam, jika dia ada batuk atau punya riwayat perjalanan dalam 14 hari pada wilayah-wilayah terjangkit, maka sebenarnya dia tetap masuk dalam orang dalam pemantauan. Tetapi kalau tidak masuk di dalam kriteria itu, maka itu keluar dari kriteria orang dalam pemantauan. Nah, untuk di Kabupaten Mimika sendiri sampai sore ini itu tidak ada orang yang ditemukan baik pasien dalam pemantauan, dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan. Kita tahu bahwa Kementerian Kesehatan mengeluarkan pedoman terhadap status orang yang diduga baik ODP maupun PDP itu hanya 2, yaitu orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Sementara yang dibilang kasus itu hanya 3, yaitu pasien dalam pemantauan, berarti pasti sudah di rumah sakit. Oke. Yang kedua, pasien PDP yang diperiksa confirm lab positif. Yang ketiga, pasien yang dianggap probable. Artinya, mereka yang PDP atau pasien dalam pengawasan, tetapi pemeriksaan laboratoriumnya itu negatif. Sehingga untuk menentukan status ODP dan PDP, ini memang membutuhkan kriteria baik suspek maupun probable. Ini harus hati-hati dan memang harus dilakukan di follow up secara terus menerus. Langkah-langkah yang tim gugus ini akan lakukan di minggu depan, yang pertama adalah kami akan meningkatkan deteksi. Oke, kami akan melakukan deteksi. Kemudian untuk testing, karena semua masih dirujuk, harus pemeriksaannya keluar. Yang ketiga, kami jika ada yang diduga ODP atau PDP, maka kami akan meningkatkan sistem surveillance dan juga penyelidikan epidemiologi. Dan yang terakhir adalah isolasi. Dalam pedoman Kementerian Kesehatan, di situ ada 3 pendekatan bagaimana untuk memutus rantai penularan. Mulai hari Senin kami akan fokus jika kami deteksi ada kasus, pendekatannya adalah ada pendekatan isolasi mandiri,
atau ada pendekatan karantina dan terus mengkampanyekan social distancing. Kenapa demikian? Karena kita tahu transmisinya adalah mulai droplet, cairan yang keluar dari baik cairan hidung maupun dari mulut saat berbicara atau batuk. Kemudian kita menghindari tempat-tempat di mana cairan itu dia menempel sehingga terkontaminasi barang, misalnya logam, meja maupun tempat-tempat yang lainnya. Jadi isolasi yang disampaikan di sini adalah isolasi terhadap orang dengan PDP. Kalau orang ODP, isolasinya lakukan mandiri. Sebenarnya PDP isolasi mandiri pun di rumah, tidak harus dirujuk. Sementara karantina dilakukan adalah sebenarnya secara sadar atau tidak mengajak masyarakat untuk tidak keluar rumah. Itu adalah bagian dari karantina untuk orang-orang yang sehat supaya tidak terpapar, kan begitu. Jadi kami akan mengkampanyekan ini untuk minggu depan. Saya pikir pemerintah distrik pada hari kemarin juga mulai hari Rabu akan membentuk tim gugus di tingkat-tingkat distrik untuk bagaimana upaya percepatan ini bisa dilakukan secara masif di Kabupaten Mimiga. Termasuk salah satu isu yang dilakukan adalah yang kemarin sudah disepakati dan ada dalam masuk dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika, yaitu untuk sementara waktu membatasi mobilitas penduduk dari kampung ke kota Timika. Jadi sebenarnya itu namanya karantina kampung. Saya pikir itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman media, bahwa sampai hari ini Minggu tanggal 22 Maret 2020, selain upaya yang sudah dilakukan, tapi gambaran kita di Timika belum ada kasus baik ODP maupun PDP.